Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel NDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Pada tayangan ini menginformasikan mengenai manajemen studi di perguruan tinggi. Secara garis besar, akan diinformasikan mengenai mata pelajaran pada jurusan manajemen serta peluang karir setelah lulus menjadi sarjana manajemen. Adapun acuan pada tayangan ini adalah jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB pada Universitas Indonesia. Untuk dapat diterima di jurusan manajemen Universitas Indonesia, dari dahulu sampai sekarang selalu memerlukan nilai yang tinggi. Untuk itu perlu belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai tinggi pada tes PTN apabila ingin diterima di Universitas Indonesia. Hal ini juga berlaku pada PTN yang lain. Karena merupakan jurusan favorit, sehingga memerlukan nilai yang cukup tinggi. Seperti yang telah disampaikan pada tayangan sebelumnya mengenai cara memilih jurusan di IPS, bahwa untuk masuk di jurusan manajemen, nilai TPA, matematika, ekonomi, dan bahasa Inggris memerlukan nilai tinggi agar dapat diterima, khususnya di Universitas Indonesia. Akan lebih baik tayangan sebelumnya dapat dilihat sebagai informasi. Apabila sudah diterima di jurusan manajemen, mata kuliah yang akan dipelajari adalah matematika, pengantar ekonomi, mikroekonomi, akuntansi, statistika, manajemen, dan beberapa mata kuliah lainnya. Untuk lebih detail dan jelas dapat dilihat pada website Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Secara singkat mengenai beberapa mata pelajaran di jurusan manajemen. Yang pertama, mata pelajaran akuntansi. Mata pelajaran ini adalah merupakan pelajaran pokok pada jurusan manajemen yang harus dikuasai dan menjadi perhatian. Khususnya bagi pelajar yang berasal dari SMA IPA. Apabila diterima di jurusan manajemen Universitas Indonesia. Perlu belajar lebih fokus dan rajin dalam mata pelajaran pengantar akuntansi, mengingat ketika di SMA tidak dipelajari. Karena mahasiswa manajemen wajib menguasai pelajaran pengantar akuntansi, yaitu membuat jurnal, membuat buku besar, laporan laba rugi, laporan arus kas sampai neraca untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pelajaran ini perlu mengerti konsepnya, ketelitian, dan ketekunan. Karena ketidaktelitian menyebabkan neraca tidak balance. Perlu banyak mengerjakan latihan soal. Demikian juga untuk mata pelajaran akuntansi biaya. Karena banyak variasinya, perlu mengerti konsep dan ketelitian dalam mengerjakan soal-soal. Hal ini diperlukan apabila ingin mendapatkan nilai yang baik. Adapun pelajaran lain adalah mikroekonomi. Mata pelajaran ini harus menguasai dengan membaca grafik-grafik dari persamaan matematik. Harus banyak latihan dengan membuat gambar-gambar grafik-grafik tersebut supaya selalu mudah untuk diingat. Sedangkan untuk mata pelajaran statistik perlu menguasai konsep perhitungan dan banyak mengerjakan latihan soal.
Pada beberapa mata pelajaran memerlukan praktikum. Praktikum ini sangat baik untuk mengetahui pengalaman yang sebenarnya di lapangan. Pelajaran lain yang juga menggunakan persamaan matematik adalah pengambil keputusan. Adapun statistik dan matematik di manajemen digunakan adalah sebagai tools atau alat dalam pengambil keputusan. Pelajaran-pelajaran ini perlu menjadi perhatian lebih besar apabila sudah diterima di jurusan manajemen Universitas Indonesia. Akan lebih baik bila melakukan riset lebih detail mengenai pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan manajemen supaya ada gambaran atau pandangan bagi yang belum mengetahuinya. Secara garis besar, manajemen itu adalah merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau juga disebut plan to check. Karena ruang lingkup pekerjaan di jurusan manajemen sangat luas, oleh karena itu apabila ingin mengambil konsentrasi dengan spesialisasi tertentu harus sesuai dengan passion. Jurusan manajemen di Universitas Indonesia dibagi beberapa spesialisasi atau konsentrasi, yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen pemasaran atau marketing, manajemen operasional atau produksi, dan manajemen keuangan atau finance. Pada konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan organisasi adalah mempelajari terkait pengadaan kepegawaian atau SDM, manajemen SDM berbasis kompetensi, sistem penggajian, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Jurusan ini banyak bersinggungan dengan jurusan psikologi. Adapun karir di bidang SDM adalah pengaturan rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan pegawai, jenjang karir dan pengembangan karir, hubungan dengan serikat pekerja, dan sebagai konsultan SDM. Pada konsentrasi manajemen pemasaran mempelajari terkait manajemen produk dan harga, komunikasi pemasaran, perencanaan pemasaran, studi kelayakan bisnis, riset kualitatif, dan sebagainya. Jurusan ini banyak berhubungan dengan jurusan ilmu komunikasi bila di UI masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Adapun karir di bidang pemasaran adalah melakukan riset pemasaran, iklan dan promosi, perencanaan merek, sales dan distribusi, dan konsultan pemasaran. Pada konsentrasi manajemen operasi atau produksi, mempelajari terkait perencanaan dan pengendalian operasi, manajemen kualitas, manajemen transportasi, manajemen proyek, manajemen persediaan, logistik, studi kelayakan bisnis, manajemen warehousing, permodelan dan simulasi sistem operasi, dan sebagainya. Konsentrasi manajemen operasi atau produksi banyak berhubungan erat dengan mata pelajarannya pada jurusan teknik industri. Adapun karir di bidang manajemen operasi adalah supply chain, manajemen proyek, proses produksi, penjaminan kualitas, dan konsultan manajemen operasi. Pada konsentrasi manajemen keuangan dan investasi adalah mempelajari terkait analisis laporan keuangan, simulasi bisnis, manajemen portofolio,
analisis sekuritas, penganggaran modal dan keuangan proyek, serta yang sebagainya. Jurusan ini banyak berhubungan dengan jurusan akuntansi. Adapun karir di bidang manajemen keuangan dan investasi adalah pasar modal, analisis pasar, investasi, penganggaran, dan arus kas. Sebagai contoh untuk jurusan manajemen keuangan dengan spesialisasi pasar modal, banyak menggunakan statistik untuk melakukan analisis saham dalam rangka pengambilan keputusan di pasar modal. Apabila mengambil konsentrasi manajemen keuangan dengan spesialisasi pasar modal, maka akan lebih mudah dan nyaman karena sesuai minat bekerja di bidang keuangan, khususnya pada pasar modal, sesuai kompetensi dan pendidikan. Walaupun di tengah jalan dimungkinkan pindah di bidang manajemen yang lain. Karena dengan basic manajemen, pindah di bagian lain dari bidang manajemen manapun tidak masalah. Disarankan bagi yang mengambil jurusan manajemen agar berusaha untuk mendapat nilai yang baik atau indeks prestasi yang tinggi. Karena untuk dapat melamar pekerjaan ada syarat minimal IP tertentu yang bisa mendaftar. Gunakan kesempatan selama di perguruan tinggi sebagai mahasiswa juga meningkatkan keahlian menggunakan aplikasi komputer Microsoft seperti Excel, PowerPoint, Word, dan aplikasi lainnya yang berguna untuk meningkatkan kualifikasi. Juga sertifikat-sertifikat baik lokal atau internasional yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Contohnya wakil manajer investasi atau WMI untuk bagian manajemen keuangan yang tertarik di pasar modal. Informasi ini dapat diperoleh melalui perguruan tinggi tempat sekolah, internet, menanyakan kepada kakak-kakak kelas yang telah bekerja, dan melihat pada lowongan-lowongan pekerjaan kualifikasi apa yang banyak diperlukan. Hal ini mengapa? Karena dengan kita mempunyai kualifikasi dan IP yang tinggi, lebih mudah untuk dipanggil dan diterima bekerja yang dicita-citakan. Juga perlu memperluas pergaulan, aktif berorganisasi untuk menjalin hubungan pertemanan dan relasi yang mungkin berguna untuk di masa yang akan datang. Pada saat mendekati kelulusan atau sudah lulus, siapkan kemampuan untuk menghadapi tes masuk bekerja seperti TPA, tes psikologi, dan juga sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL dan sebagainya. Untuk itu perlu belajar bersungguh-sungguh agar dapat diterima di jurusan dan PTN yang dicita-citakan. Yang sudah diterima di PTN, siapkan rencana untuk mencapai cita-cita tersebut. Demikianlah tayangan kami mengenai jurusan manajemen. Mudah-mudahan dengan tayangan ini memberi informasi dan pandangan dalam memilih jurusan manajemen, serta bermanfaat dan berguna untuk memilih pendidikan tinggi yang dicita-citakan. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa mensubscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.